Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Saat itu musim panas, tetapi reruntuhan menara kerangka masih terasa dingin. Daerah pegunungan yang kompleks ini, tenggelam oleh ledakan dahsyat, tandus tanpa tumbuhan. Reruntuhannya dicat hitam putih. Hitam adalah batu, putih adalah pecahan tulang dan bubuk. Sebagian besar tulang-tulang ini adalah tulang naga, tetapi beberapa adalah sisik atau sisa-sisa dewa kuno lainnya. Kekerasannya bahkan telah bertahan selama 500 tahun terpapar angin dan matahari. Di tengahnya, sisa-sisa ratusan dewa kuno menumpuk menjadi menara tulang setinggi 100 kaki. Sejak zaman kuno, menara ini telah digunakan untuk menekan monster raksasa. Legenda mengatakan bahwa bahkan sebelum itu, reruntuhan ini adalah tempat jatuhnya Zulong, salah satu dari 6 dewa primordial. Sungai berkelok yang mengalir melalui puncak Tianhu hingga ke titik ini adalah jurang yang dibajak oleh sisik Zulong selama pelariannya. Di dalam reruntuhan yang sunyi ini, suara retakan tulang yang tak terhitung jumlahnya bergema. Retakan pada tulang yang dulunya tidak berarti semakin membesar, seperti kapak yang membelah tulang yang dipegangnya. Semuanya berawal dari pedang Kewenzu. Menghadap puncak Tianhu, membelakangi reruntuhan pagoda, Kewenzu menghunus pedangnya tinggi-tinggi dan menebas ke bawah. Kilau pedang kuno itu tak terlihat, hanya jubah Kewenzu yang bergetar tak henti-hentinya, dan kekuatan pedang itu berkelebat bagai busur petir, melilit dan menyelimutinya. Itu adalah tebasan pedang yang sangat sederhana, bagaikan seorang kaisar agung yang bertahta di atas tahta, memerintah semua bangsa dan melimpahkan rahmatnya kepada semua. Mata telanjang Ning Changjiu tak dapat melihat tebasan itu, tetapi hatinya bergetar ketakutan, memberinya naluri yang mematikan, ia tak punya peluang untuk melawan, dan akan terbelah dua dalam sekejap. Saat pedang itu menebas, Siming melangkah maju, menahan Yulei, menghalangi jalannya. Pedang sang pendekar pedang berbenturan dengan pedang Siming. Hembusan angin kencang muncul, dan saat kedua pedang berbenturan, energi pedang meledak, membuat keduanya terpental, bersama air sungai dan puing-puing di sekitarnya, menghantam beberapa puncak gunung. Rakit bambu di bawah kaki Kewenzu juga terkena hantaman pedang, hancur berkeping-keping. Ia berdiri tegap di atas air, menyarungkan pedangnya sebentar, dan menatap ke depan. Serangan pedang sebelumnya oleh Lian Jiang dan anak buahnya telah melepaskan semburan ombak dahsyat, membentuk dinding air yang hampir setinggi gunung. Siming, setelah menangkis serangan itu, berdiri di puncak ombak, melotot tajam ke arah pedang suci. Kewenzu menatap Siming dan memuji, "Kau memang kuat." Wajah Siming pucat, dan tangannya yang menggenggam pedang juga pucat. Legenda mengatakan bahwa Kewenzu, penguasa paviliun pedang, telah menerima izin khusus dari Dao Surgawi, satu-satunya kultivator di bumi yang dapat memasuki alam ketiga yang legendaris tanpa perlu naik ke tingkatan. Namun, saat ini, alamnya masih berada di puncak Dao kelima. Namun, alamnya menentang teori konvensional, seperti dua prajurit yang sama terampilnya, satu tanpa senjata dan yang lainnya menghunus zirah tebal dan pedang berat. Pedang berat Xuanjia miliknya adalah hak istimewa yang dianugerahkan kepadanya oleh Dao Surgawi. Dengan kata lain, keberadaannya sendiri adalah sebuah pedang yang konon menyapu bersih dunia atas nama langit dan bumi. Kewenzu menyarungkan pedangnya, tetapi tangannya tetap berada di gagangnya. Mengumpulkan kekuatan, ia melanjutkan, "Jika kau berada di puncak kekuatanmu, mungkin kau bisa melawanku dalam pertempuran yang mengguncang dunia." Siming dengan dingin membalas, "Kau tak lebih dari seorang antek kerajaan ilahi. Jika aku berada di puncak kekuatanku, kau bahkan tak layak bertemu denganku." Kata-kata Siming memang kasar, tetapi ia tahu jauh di lubuk hatinya bahwa setelah bertarung melawan Zhou Zhenyu dan Liu Junzuo, kekuatannya telah sangat berkurang. Ia mungkin masih bisa melawan pedang suci, tetapi memaksakan konfrontasi langsung seperti ini niscaya akan berujung pada kekalahan. Lebih jauh lagi, jika rumor itu benar, pedang suci bisa kapan saja naik ke alam ketiga legenda dan memberikan pukulan mematikan. Yah, aku memang menghormati para dewa sebelum bertemu mereka, tapi setelah bertemu denganmu, aku kecewa. Ekspresi Kewenzu tetap tenang, sembari ia melanjutkan gerakan sederhananya, menghunus pedang. Kilatan cahaya pedang bersinar menembus malam, dan pedang kedua menebas. Pedang ini tak bergerak, namun sungai dan pegunungan tampak bergerak, melesat ke arah mereka dengan kecepatan yang mencengangkan, bagaikan hujan meteor. Pedang itu tampak berbeda dari segala sesuatu. Namun ini hanyalah ilusi. Di mata Taiyin Ning Changjiu, dunia tetap diam, hanya energi pedang yang melesat ke arah mereka tanpa suara dan cepat. Medan pedang Siming yang diciptakan dengan tergesa-gesa langsung hancur oleh tarikan yang dahsyat. Kedua pria itu mundur ratusan kaki, melawan angin energi pedang yang kencang. Kewenzu tak menatap pedangnya. Setelah menyerang sekali, ia menyarungkannya tanpa jejak. Permainan pedangnya kini sederhana, bukan lagi visi agung masa mudanya, yang berusaha menangkap keagungan awan yang tertutup salju dan bulan yang cerah di atas lautan luas. Ia hanya menghunus pedangnya dan menyerang. Kekuatan pedang kedua baru saja menghilang ketika serangan ketiga dilancarkan dengan presisi sempurna. Siming dan Ning Changjiu terdorong mundur ribuan kaki oleh energi pedang.
Amarah membuncah di hati Siming. Ia menatap sang suci pedang, badai salju yang mengamuk berputar-putar di matanya yang sedingin es. Ia tahu bahwa pedang sang suci pedang, meskipun kasar, mewujudkan prinsip-prinsip hukum langit dan bumi, dao dari segala sesuatu, hanya menggunakan langit dan bumi sebagai gerbang untuk membunuh. Ini adalah metode yang paling sering ia gunakan selama menjadi pendeta wanita, membasmi iblis di alam bawah. Sekarang, seseorang telah menggunakannya untuk melawannya. Bagaimana ia bisa menahan amarahnya? Jubah suci Siming dihiasi tato perak yang rumit. Ia mencoba menangkis serangan lain, tetapi Ning Changjiu langsung menggenggam tangannya, berkata, "Maju." Amarah Siming meresahkan. Menyerah dalam duel adalah tindakan yang berani dan bisa dengan mudah berujung pada kekalahan sepihak. Namun, karena mempercayai penilaian Tai Yin Ning Changjiu, ia segera menghunus pedangnya dan mengaktifkan otoritas waktu bersamanya. Kekuatan mereka beradu, menyatu membentuk medan unik yang menyelimuti mereka sebelum cahaya pedang tiba, melesatkan mereka keluar dari jalur. Wenzu mengamati titik di mana mereka menghilang, kembali menyerang dengan kecepatan kilat. Pedang yang tadinya mengancam membelah langit dan bumi kini menerjang maju bagai gelombang pasang. Ning Changjiu dan Siming melesat menembus lapisan ruang dan waktu yang tak berujung. Energi pedang menyapu ruang nyata, menyebabkannya runtuh. Energi pedang yang tajam menghancurkan segalanya dan melesat ke dalam kekuatan mereka, menembus realitas dan ilusi, mendesak ke arah mereka. Di persimpangan lembah 10.000 tahanan dan reruntuhan menara kerangka, ruang runtuh, memperlihatkan kehampaan tak terlihat di baliknya. Kehampaan itu tersapu. Siming dan Ning Changjiu tak terlihat dimanapun. Wenzu menyarungkan pedangnya, tanpa tergesa-gesa. Ia merasakan langit dan bumi, mengunci titik pendaratan mereka, dan melangkah maju. Di reruntuhan kerangka, kekuatan Siming dan Ning Changjiu, yang telah dimobilisasi sekaligus, untuk sementara habis. Mereka jatuh dari reruntuhan, niat pedang yang mengejar di belakang mereka dimusnahkan oleh Siming. Ning Changjiu melihat sekeliling dengan cepat. Lingkungan sekitarnya dipenuhi kerangka seperti baja, masing-masing dikelilingi oleh puing-puing seperti besi. Di bawah puing-puing itu, gua-gua yang tak terhitung jumlahnya tersembunyi. Mereka bergegas ke jantung reruntuhan menara kerangka. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Siming segera. Ning Changjiu balik bertanya, apa lagi yang bisa kita lakukan selain melarikan diri? Siming menggelengkan kepala dan berkata, kekuatan tidak boleh disia-siakan seperti ini. Jika hari ini seorang pendekar pedang, aku hanya punya peluang 20% untuk menang jika mengerahkan seluruh kekuatanku. Ning Changjiu berkata, 20% terlalu sedikit, tidak sepadan dengan risikonya. Sambil berbicara, kedua sosok itu tidak berhenti, melarikan diri ke selatan menembus medan reruntuhan yang rumit. Siming melanjutkan, tapi jika kau terus melarikan diri, kau akan kehilangan semua kesempatanmu. Ning Changjiu berpikir sejenak dan berkata, target pendekar pedang adalah aku. Aku punya banyak pengalaman dalam reinkarnasi. Diam, Siming berkata dengan marah, ini belum momen hidup dan mati, kenapa kau mengatakan hal-hal yang begitu mengecilkan hati? Meskipun aku membencimu karena berselingkuh, kau tidak pantas mati. Ning Changjiu menghela napas, lalu berkata, kalau begitu teruslah melarikan diri. Reruntuhan menara kerangka adalah area terlarang. Mungkin ada rahasia di dalamnya yang bisa membalikkan keadaan. Keberuntunganku selalu baik, bah. Teriak Siming marah, dan berkata dengan nada dingin, beraninya kau bilang beruntung. Sejak kau mulai mempraktikkan Taoisme, musuh mana yang telah kau provokasi yang tidak setingkat menghancurkan dunia? Itu karena aku tidak membunuh orang tak dikenal. Ning Changjiu membantah dengan nada yang dibuat-buat. Siming semakin marah. Seharusnya aku menghajarmu sampai mati di ngarai salju. Lebih baik mati di tangan pedangku daripada di tangan penjahat-penjahat keji ini. Ning Changjiu, bagaimanapun, terkekeh. Dengar, kalau aku tidak ditakdirkan menghadapi musuh di mana-mana, bagaimana mungkin aku bisa bertemu denganmu? Kurasa aku cukup beruntung. Jangan coba-coba membodohiku dengan omong kosong seperti itu. Dengus Siming, menggigit bibir lembutnya hingga memerah. Setengah batang dupa kemudian, kedua pria itu melewati jurang yang dalam di reruntuhan menara, dan langit malam berbintang muncul kembali di atas mereka. Ning Changjiu menatap langit. Ia tidak melihat bulan. Pupil mata Ning Changjiu mengerut. Hati-hati, bulan tidak menghilang, tetapi tertutup oleh sesosok sosok. Sosok itu adalah Santo Pedang, dengan pedang di tangan. Ia telah menyusul, membuat mereka tak punya ruang untuk bernapas. Kemana lagi kau bisa lari? Tanya Santo Pedang dingin, pedangnya terangkat seperti kuali seberat 1000 pon, dan tebasannya yang dahsyat bagaikan runtuhnya gunung. Siming tidak tahu bagaimana Santo Pedang bisa secepat itu, tetapi pedang itu ada di sana, dan ia hanya bisa menangkisnya. Dengan suara dentuman keras, tanah retak, tulang-tulang yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan, jatuh ke dalam celah yang tak terduga. Siming menghancurkan pedang Santo Pedang dengan satu tebasan. Ia menolak untuk mundur, menerjang ledakan energi pedang dan menusuk udara dengan Yulei di tangan. Ekspresi Santo Pedang semakin serius. Ia menggenggam sarung pedang di satu tangan dan pedang di tangan lainnya. Suara pedang bergema bagai 1000 lonceng dan genderang, bergema dan megah.
Sebuah wilayah pedang meluas bersama gelombang suara, menyelimuti Siming. Wilayah pedang ini tentu saja tidak bisa menjebak Siming, tetapi tujuan Sang Suci Pedang hanyalah untuk menahannya. Kau punya peluang 10% untuk mengalahkanku sekarang, tapi 10% terlalu tinggi bagiku, jadi aku tak ingin menjadi musuhmu, kata Sang Suci Pedang jujur, menatap Siming. Siming menantang Sang Suci Pedang untuk bertarung, tetapi ia memilih untuk menghindarinya. Siming, sambil mengulurkan jari-jarinya, menyentuh Yulei, berniat menebas wilayah pedang itu dengan satu tebasan, diam-diam merasa ada yang tidak beres. Setelah Sang Suci Pedang selesai berbicara, ia mengangkat tangan kirinya, dengan sarung pedang di tangan, dan mengarahkannya ke Ning Changjiu, menebas udara. Energi pedang itu redup, namun menyelimuti langit dan bumi, tak menyisakan ruang untuk mundur. Ini adalah penghancuran dunia yang murni, membuat Ning Changjiu tak punya peluang untuk menerobos secara gemilang. Angin kencang menerpa wajahnya. Ning Changjiu menggertakkan gigi, mengepalkan tinju, dan menguatkan diri untuk melepaskan tubuh emas asuranya sekuat tenaga demi menangkis serangan pedang abadi. Meskipun tubuh emas Asura kuat, itu tak cukup untuk menjembatani celah dunia. Dalam sekejap, tubuh emas Asura yang tak terhancurkan itu terbelah dua, miring dan bergeser seperti bangunan runtuh. Ia pun terkena pedang itu, akibat dari energi pedang yang membebani tubuhnya saat ia terus jatuh ke dalam celah. Ning Changjiu, teriak Siming, jantungnya berdebar kencang. Ia menyerang dengan sekuat tenaga, pedangnya menghancurkan sangkar, tetapi ia tidak menyerang pedang suci. Sebaliknya, ia berbalik dan melesat menuju celah. Pedang suci itu menatap pendeta berambut perak yang tampak seperti dewa itu dan menggelengkan kepalanya pelan. Kata, cinta, sungguh membunuh. Untungnya, ia telah lama memisahkan 7 emosi dan 6 keinginan, menyegelnya di tempat rahasia. Sekarang, kau bahkan telah kehilangan kesempatan terakhirmu. Kewenzu mendesah melihat kebodohan wanita yang berani meninggalkannya, lalu mengepalkan kelima jarinya dan menggenggam gagang pedang. Pedang kuno itu berdenting liar. Kewenzu melemparkannya ke arah Sima Ming. Jika pedang itu jatuh ke celah itu, kemungkinan besar akan terungkap sisa-sisa pasangan Tao di reruntuhan ini yang terkubur bersama sisa-sisa begitu banyak dewa kuno. Pedang itu mendarat dengan mulus. Tetapi tanpa suara, Kewenzu tetap tanpa ekspresi, hanya mendesah penuh penyesalan. Reruntuhan itu, hutan tulang, entah bagaimana runtuh menjadi permukaan datar, pegunungan bergelombang itu tampak seperti lukisan. Kewenzu mengangkat kepalanya dan menatap ke kejauhan. Sosok berbaju merah mendekat dari kejauhan. Jisuan, kau akhirnya tiba. Kewenzu tidak terkejut. Kuil Buke dan Istana Salju Perak menjaga keseimbangan. Kepala kuil, kakak perempuan tertua, dan kakak laki-laki kedua, bersama raja, pendeta, dan raja surgawi, bertindak sebagai penyeimbang satu sama lain. Kakak laki-laki kelima, meskipun seorang cendekiawan, tidak dianggap sebagai kultivator tingkat tinggi. Hari itu, ia hanya mampu menangkis pedangnya dengan bantuan tongkat sihir Rui Wuti milik seorang bijak. Kakak perempuan keempat di dalam kuil berada di kerajaan utara, menekan iblis dan tidak dapat melarikan diri. Satu-satunya yang dapat menawarkan bantuan adalah guru ketiga dan keenam. Ini adalah sesuatu yang telah ia antisipasi. Jisuan, menghunus pedang ramping, turun ke udara dengan jubah merah yang berkibar. Wajahnya cantik, mengingatkan pada seorang bangsawan, namun ia memiliki aura melankolis yang sakit-sakitan. Kelembutan alaminya telah tersapu oleh energi pedang. Jisuan berkata, guru dan saya telah meramalkan hari ini jauh sebelum saudara muda berangkat ke peringkat surgawi. Kewenzu mendesah, jika bukan karena surga ini, guru akan benar-benar tak terkalahkan. Saat mereka berbicara, gulungan di bawah, yang menahan tebasan pedang Kewenzu, runtuh. Pedang itu, yang telah kehabisan tenaga, terbang kembali ke genggaman Kewenzu, tak mampu mengejar. Jisuan menatap bulan dan berkata, guru telah menyatakan perang terhadap Istana Salju Perak, namun Anda masih di sini memburu adik muda termuda saya. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menghakimi guru? Kewenzu berkata terus terang, saya memang tidak layak sekarang, tetapi Tuan ketiga, ketika saya keluar dari pengasingan dengan tebasan pedang saya, Anda melepaskan 81 gulungan berturut-turut, namun tidak mampu menghentikan saya. Bagaimana Anda bisa begitu yakin hari ini bahwa Anda dapat menyelamatkan adik muda Anda? Jisuan berkata, karena pedang itu awalnya ditangkis oleh kakak senior kelima, aku tidak perlu mengerahkan seluruh kekuatanku. Seluruh kekuatanku. Kewenzu menatap pedangnya dan berkata, peringkat surgawi memberimu peringkat ketiga di dunia. Aku selalu merasa itu tidak benar. Murid ketiga kuil Baiyun seharusnya tidak lebih lemah dari murid pertamaku. Tapi peringkat surgawi tidak akan berbohong. Kewenzu berhenti sejenak dan mendesah, jadi aku semakin penasaran dengan apa yang kau sembunyikan. Tuan ketiga, bisakah identitasmu diumumkan kepada dunia hari ini? Jisuan berdiri di udara, dan pedang ramping itu dilempar keluar olehnya dan menari sesuka hati. Kemanapun pedang itu lewat, semua lembah berubah menjadi lukisan datar. Ia menatap Kewenzu dan berkata, tidak bisakah kau menebak siapa aku?
Wenzu menjawab, aku sudah mencoba, tetapi aku telah menelusuri gulungan-gulungan kuno Istana Surgawi, mendaftarkan para dewa abadi yang bangkit selama Perang Ilahi Primordial, dan aku tidak dapat menemukan siapapun yang cocok denganmu. Jadi, selama bertahun-tahun ini, aku penasaran, bahkan tergoda untuk meminta nasihat Dewa Pedang. Jisuan memandangi gunung tulang dan laut batu yang tergambar dalam gulungan itu dan berkata, karena ketujuh murid di kuil, hanya aku yang bukan dari Istana Abadi kuno. Wenzu menjadi semakin bingung dan bertanya, lalu siapa kau? Jisuan memejamkan mata, jubah merahnya tiba-tiba berubah menjadi biru pucat. Bersamaan dengan itu, darahnya berdenyut seperti detak jantung, dan dengan setiap detak, wilayahnya naik sedikit lebih tinggi. Suara ombak yang samar bergema di lembah mayat yang luas ini. Ekspresi Wenzu sedikit berubah. Jisuan perlahan berkata, Suan adalah salah satu dari dua karakter dalam nama asliku. Karakter lainnya terbunuh dalam Perang Ilahi Primordial. Untungnya, secercah jiwaku masih tersisa, bertahan selama 1000 tahun. Akhirnya, guruku menyelamatkanku, melahirkanku kembali sebagai manusia, dan menganugerahkanku nama keluarga Ji. Kekuatanku telah jauh berkurang dibandingkan diriku yang dulu, dan aku jelas bukan tandinganmu sekarang. Tapi aku tak bisa gagal membalas kebaikanmu, guru. Kau ingin membunuh adik juniorku, dan aku hanya bisa menghentikanmu. Suan, Wenzu menebak jawabannya, sebuah jawaban yang bahkan lebih luar biasa dari yang ia duga. Jisuan meraih kembali pedangnya dan mendesah, 4000 tahun yang lalu, namaku adalah Suan Ze. Suan Ze, salah satu dari 6 dewa primordial. Ning Changjiu, yang terhimpit oleh energi pedang, jatuh ke kedalaman reruntuhan tulang. Jurang di dalam reruntuhan tulang terasa seperti lubang tanpa dasar. Ia terjun bebas untuk waktu yang lama, menembus lapisan batu yang tak terhitung jumlahnya, tubuh emasnya yang bagaikan asura hancur berkeping-keping. Krak, akhirnya, sosoknya tiba-tiba berhenti. Punggungnya seakan membentur permukaan air. Ketegangan permukaan air membuatnya terentang. Apa ini? Ning Changjiu tak dapat memahaminya. Ia merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam sebuah fantasi yang berbeda dari mimpi tuannya, lebih seperti mimpi buruk. Dalam sekejap keraguan, sesuatu menyerbu lautan kesadarannya, seolah-olah akan meledak. Sebuah suara bergema di benaknya, seperti bisikan, kutukan, mengirisnya bagai pisau, berulang-ulang, tak henti-hentinya. Suara itu mengulang satu kata, Nanming, 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 Nanming. Suku kata identik yang tak terhitung jumlahnya mengalir deras, seperti seorang biksu jahat yang melantunkan mantra, tanpa henti. Tepat saat suara itu mengancam akan menghancurkannya, sebuah tangan memeluk tubuhnya, menariknya keluar dari gumaman itu. Itu adalah pelukan Siming. Adegan itu identik dengan yang terjadi di Sungai Pasir Hisap, ketika Ning Changjiu menggali Siming dari lumpur dan memeluknya. Ning Changjiu terbebas dari mimpi buruk itu. Jantungnya berdebar kencang, dan ia membenamkan diri dalam pelukan Siming. Siming memeluknya, merasa jauh lebih nyaman. Ia menatap kegelapan di atas. Ia ingat bahwa Master Pedang telah mengayunkan pedang ke arahnya di saat-saat terakhir, jadi mengapa pedang itu menghilang? Ia terlalu malas untuk memikirkannya, jadi ia menundukkan kepala dan melirik ke bawah. Sepertinya ada sesuatu yang tersembunyi di bawah sana, tetapi kosong. Apakah ini lautan kesadaran? Siming memberikan jawaban yang luar biasa. Di bawah reruntuhan, ternyata ada pecahan lautan kesadaran seseorang. Suara gempa bumi kembali terdengar dari atas. Ketika retakan di reruntuhan runtuh, Siming menggendong Ning Changjiu, dan mereka dengan cepat melewati retakan itu dan melarikan diri keluar. Angin malam bertiup, dan Ning Changjiu akhirnya terbebas dari mimpi buruk yang tak terjelaskan itu dan menjadi lebih terjaga. Ia mengangkat kepalanya, menatap langit malam, dan ketegangan di hatinya perlahan mengendur. Sueci, panggil Ning Changjiu lembut. Siming berkata dengan dingin, diam, sembuhkan lukamu, dan berhentilah membuatku kesal. Ning Changjiu bersenandung, menjernihkan pikirannya dari pikiran-pikiran yang mengganggu sebelum bertanya, di mana pedang suci? Siming menjawab, seseorang menghentikannya untuk kita. Ning Changjiu bertanya, siapa? Siming berkata dengan sedih, bagaimana aku tahu? Apa kau ingin aku membawamu kembali untuk melihat? Ning Changjiu dengan patuh menutup mulut. Di reruntuhan menara kerangka, mayat-mayat membentuk gulungan. Wenzu berdiri di atas gulungan itu, mengamati sekelilingnya, dan berkata, kalian barang antik tua yang abadi, kalian masing-masing benar-benar memiliki kemampuan yang luar biasa. Jisuan tidak menjawab, hanya terus mengayunkan pedangnya. Pedang itu tidak menebas pedang suci, melainkan dunia di sekitarnya. Wenzu mendesah, sayangnya, ini bukan lautanmu. Jisuan berkata, Zeku telah lama hilang. Apa bedanya lautan luas dengan pegunungan hijau? Benar, kata Wenzu, menggenggam pedang dengan kelima jarinya. Suaranya tiba-tiba menjadi berat, itu hanya tempat pemakaman. Sang pedang suci menyerang lagi. Ini adalah serangan kelimanya hari ini. Aura pembunuh memenuhi langit dan bumi. Energi pedang mewujud, bergulir di atas gulungan-gulungan itu. Seperti ombak yang bertemu angin kencang, gulungan-gulungan itu beriak hebat di bawah hantaman energi pedangnya.
Wenzu berdiri di dalam gulungan gunung dan lautan, seperti seorang kaisar yang menghunus pedang, menunjuk ke bentang alam yang luas. Ia bahkan bukan sosok di dalam lukisan, jadi bagaimana mungkin ia terperangkap di dalamnya? Hancurkan! Teriak Wenzu. Langit dan bumi beresonansi dengannya. Pedang di dalam dan penglihatan di luar beresonansi satu sama lain. Gabungan kekuatan internal dan eksternal memecahkan gulungan-gulungan itu berkali-kali. Sang master pedang mengayunkan pedangnya lagi. Seperti petani tua yang menebang kayu dengan kapak, tanpa tujuan, hanya untuk memotong. Energi pedang merasuk ke dalam gulungan, melintasi hamparan luas. Dunia datar itu tersapu oleh energi pedang, penghalangnya menipis hingga akhirnya runtuh dan terkoyak. Sang master pedang muncul dari gulungan itu. Kau hanya memiliki jiwa, tidak lebih. Kau bukan tandinganku, seru sang master pedang, mengamati gulungan-gulungan yang berjatuhan di sekelilingnya seperti salju. Wajah Jisuan sedikit memucat. Ia berkata, aku bukan lagi Suan Ze. Orang yang menghentikanmu hanyalah murid ketiga dari pandangan tak tertandingi. Sang pedang suci menatapnya, menggenggam pedangnya lagi. Jisuan memegang pedangnya secara horizontal. Sang pedang suci melangkah, tetapi pedangnya tidak jatuh. Ekspresi Jisuan sedikit berubah. Sang pedang suci telah menghilang. Jisuan tiba-tiba menyadari bahwa ia tidak ingin bertarung dengannya. Satu-satunya tujuannya adalah membunuh adik juniornya. Ia bahkan bisa mengabaikan pedangnya sendiri dan membunuh dengan sekuat tenaga. Wenzu bersedia melakukan apa saja untuk melenyapkan ancaman ini untuk selamanya. Jubah biru pucat Jisuan kembali memerah. Ia melihat ke arah hilangnya sang pedang suci dan mengayunkan pedangnya. Energi pedang langsung menempuh jarak ribuan mil, mengubah jarak ribuan mil itu menjadi sebuah gulungan. Ia melipat gulungan itu, meletakkan satu kaki di salah satu ujung, lalu ujung lainnya. Ia melangkah. Gulungan itu terbuka bersamaan. Ia telah melintasi jarak ribuan mil dengan satu langkah. Jisuan mengulangi proses ini, semakin dekat dan dekat dengan sang pedang suci. Sementara itu, Siming dan Ning Changjiu telah melewati menara putih pusat yang dipenuhi sisa-sisa dewa kuno, dan menuju kota Guyun. Meskipun Sein pedang belum menyusul, ekspresi Si Maming tidak tampak santai. Kota Guoyun adalah kota tanpa pemilik di Middle Earth, terletak di atas puncak raksasa yang diratakan oleh seorang dewa. Dengan pusat kota sebagai pusatnya, kota itu membentang ribuan mil, seperti tembok yang tersembunyi di antara awan putih, tempat sebagian besar makhluk abadi berkumpul. Kemungkinan itu adalah blokade lain, yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Sein Pedang. Si Maming membenci para kultivator biasa di Middle Earth, tetapi jika mereka benar-benar menyerang, niscaya akan memperlambat pelarian mereka. Sementara itu, di dalam kota Guoyun, orang-orang dengan motif tersembunyi telah muncul. Di atas tembok kota, seorang pemuda berpakaian putih minum anggur bersama seorang pria besar berpakaian hijau. Mereka sesekali menatap lautan awan, seolah menunggu sesuatu. Pria berpakaian putih itu bertangan kosong, sementara pria berpakaian hijau membawa payung besi yang berat. Di tengah reruntuhan, sebuah menara tulang berdiri menjulang bagai pohon raksasa. Saat Sein Pedang dan Jisuan melewati menara itu, Ning Changjiu dan Siming, yang sudah terbungkus kekuatan waktu, melesat menuju kota awan kesepian. Semakin dalam mereka melangkah, semakin Ning Changjiu merasa bahwa pengepungan ini telah direncanakan sejak lama. Sekop-sekop ditancapkan ke tanah hampir setiap 1000 mil, membentuk jaring yang jauh lebih luas daripada kota awan kesepian itu sendiri. Kemanapun mereka memilih untuk melarikan diri, seberapapun jauhnya pelarian mereka, mereka akan terdeteksi oleh jaring seperti sekop ini. Siming menggenggam tangan Ning Changjiu dan terbang di udara dengan kecepatan tinggi. Udara yang menghantam mereka bagaikan aliran air, berhamburan ke samping saat bersentuhan. Tak lama kemudian, di belakang mereka, awan malam dihancurkan oleh energi pedang, dan Sein Pedang, yang mengenakan jubah kuno, juga tiba dengan pedangnya, menempuh jarak 1000 mil dalam sekejap. Siming mengerahkan seluruh kekuatan spiritualnya. Ia melirik Ning Changjiu dan berkata, bagaimana situasi di kota Guoyun sekarang? Bisakah kau melihat dengan jelas dari jarak ini? Aku bisa melihat dengan jelas, kata Ning Changjiu, tapi aku tidak tahu siapa mereka. Apa gunanya kau? Siming marah padanya karena tidak melawan. Ning Changjiu berkata, bagaimana kalau kita bergegas ke tempat yang lebih sedikit penduduknya? Bodoh. Siming memarahi dengan marah, tempat yang lebih sedikit penduduknya adalah tempat para elit berada. Tempat yang lebih banyak penduduknya mungkin adalah gerombolan, yang lebih mudah ditembus. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Tanya Ning Changjiu. Siming berpikir sejenak dan berkata, ayo kita cari lokasi gerbang kota dan berpura-pura menjadi pasangan dan menyelinap masuk. Ning Changjiu berkata, cinta kita lebih kuat dari emas, jadi mengapa kita perlu berpura-pura menjadi suami istri? Siming tertegun dan semakin kesal. Dia menatapnya dengan dingin, apa kau sakit? Di saat seperti ini, kau masih punya pikiran untuk mengatakan kata-kata manis seperti itu. Apa kau benar-benar berpikir aku anak kecil? Ning Changjiu berkata dengan serius, bagaimana jika kita selamat, ketika kau memikirkan kata-kata ini nanti, tidakkah kau akan terharu?
Petik 2. Tanda tanya petik 2. Siming merasa malu sekaligus marah ketika mendengar ini, kau benar-benar berani mengatakan itu. Ning Changjiu berhenti bicara omong kosong. Ia menahan napas dan berkonsentrasi, menatap ke bawah dari langit dengan mata Taiyin, lalu berkata, ada banyak bangunan aneh di kota Guoyun. Bangunan apa? Tanya Siming. Ning Changjiu berkata, mirip dengan gedung pembunuh abadi. Bangunan tempat pedang terbang membunuh orang. Siming bertanya dengan bingung, menara pembunuh abadi paling banyak hanya bisa membunuh seorang prajurit puncak Istana Ungu. Apa yang kau takutkan? Ning Changjiu berkata, menara ini terlalu banyak. Siming berkata dengan dingin, kau bisa mengatasinya sendiri. Kau pergi dan hancurkan menara itu, dan aku akan menghentikan pedang suci. Jika kau tidak bisa mengatasinya, jangan harap aku akan terbang dan menangkis pedang itu untukmu. Ning Changjiu mengangguk dan berkata, baiklah, hati-hati dan jangan sok berani. Kau harus menyimpan ini untuk dirimu sendiri. Siming mendengus dingin dan tiba-tiba berhenti. Ia memegang Ning Changjiu dengan satu tangan dan menggunakan inersia untuk melemparkannya ke arah kota Guyun. Dengan tangan yang lain, ia meraih Yulei, melangkah di udara, dan melompat untuk mencegat sosok yang menyambar bagai guntur. Di luar kota Guyun, cahaya pedang yang berbenturan meledak lagi. Bagaikan gemuruh kebangkitan serangga. Setelah suara itu, kota megah di awan ini pun menjadi gelisah. Petik 2. Mari kita mulai. Apakah pedang terbang menara pembunuh abadi sudah siap? Ya, semuanya sudah siap, tetapi pedang terbang itu sangat mahal. Ini perintah pribadi dari Santo Pedang. Paviliun Pedang tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Tentu saja aku percaya pada Santo Pedang. Aku hanya merasa pedang terbang ini agak berlebihan. Berusahalah untuk keselamatan sepenuhnya. Percakapan serupa terjadi di kota Guoyun. Sejak pedang itu menyambar di luar kota, pedang pembunuh abadi telah siap seperti anak panah di busur silang, tegang dan siap ditembakkan. Jika keberadaan Ning Changjiu terdeteksi oleh formasi kota Guoyun, 10 menara pembunuh abadi akan melepaskan pedang mereka secara serempak, sebuah pemandangan seindah meteor yang melesat di langit malam. Namun, sebagian besar dari 10 menara pembunuh abadi ini bersifat sementara, dan para pemburu tidak menyangka mereka sangat kuat, mereka hanya ingin menghentikannya untuk sementara. Namun, sosok Ning Changjiu tidak muncul di luar kota seperti yang diharapkan. Dari menara pembunuh abadi di pusat, seorang pendeta Tao berjubah putih muncul dengan pedang di punggungnya. Pakaiannya sederhana, tetapi pedang di punggungnya bersinar dengan kecemerlangan yang menyilaukan. Ia adalah wakil pemimpin salah satu dari 8 sekte ilahi. Setelah bertahun-tahun mengasingkan diri mengolah kinya, ia hanya berhasil mengolah satu pedang, sementara tubuhnya terus membusuk. Perburuan ini mendatangkan perwakilan dari berbagai sekte besar, semuanya menjanjikan janji yang hikmat. Ia mencari metode kultivasi tubuh pedang yang diperoleh dari Paviliun Pedang, bertujuan untuk mencapai keabadian abadi, baik fisik maupun pedang. Pendeta Tao berjubah putih itu menunggu dengan sabar kedatangan seseorang. Alih-alih Ning Changjiu, ia justru menunggu kejadian tak terduga. Menara pembunuh abadi di ujung kanan tiba-tiba meledak, hancur berkeping-keping dalam kobaran api. Apa yang terjadi? Taois berjubah putih itu tertegun. Pikiran pertamanya adalah pedang terbang 1000 mil, tetapi lautan kesadarannya tidak dapat mendeteksi jejak kultivator itu di luar kota. Dan Ning Changjiu dikabarkan sebagai murid sekte roh kuno. Bagaimana mungkin lautan kesadarannya bisa melihat lebih jauh daripada dirinya? Sebelum ia sempat bereaksi, menara pembunuh abadi kedua meledak, menerangi langit malam kota Guoyun. Di atas tembok kota, seorang pemuda berjubah putih dan seorang pria besar berjubah hijau menyaksikan ledakan kembang api yang tiba-tiba dari kota, perlahan-lahan meletakkan cangkir mereka. Apakah semua ini direncanakan? Pria berjubah hijau itu tak lain adalah Jiuling Yuansheng. Dengan Bai Zhang yang telah meninggalkan istana salju perak, ia memanfaatkan kesempatan untuk meninggalkan kota 10.000 iblis dan berkelana ke sini bersama Bai Ze, menunggu kedatangan ke Wenzhou. Bai Ze berkata, Paviliun Jiang adalah musuh bebuyutanmu dan duri yang kuat di sisimu. Guru sudah lama ingin menyingkirkan duri ini. Jiuling Yuansheng ingin bertanya mengapa gurunya tidak secara langsung melenyapkan kejahatan ini. Namun, ia segera menyadari bahwa Dewa Bulan, yang memerintah istana surgawi, kemungkinan besar berada dalam posisi yang sama dengan raja yang memerintah kerajaan ilahi, tidak mampu benar-benar campur tangan. Jika itu hanya proyeksi, mustahil ia bisa berbuat apapun terhadap ke Wenzhou sekarang. Jiuling Yuansheng bertanya dengan serius, seberapa besar peluangmu untuk membunuh ke Wenzhou kali ini? Bai Ze menjawab, untuk seseorang seperti pedang suci, hanya setelah dia terbunuh kita dapat menentukan nasibnya. Tidak ada yang namanya peluang untuk menang. Jiuling Yuansheng menghela napas, mengingat peristiwa 500 tahun yang lalu. Ia berkata dengan dingin, ketika Sang Suci menerimanya sebagai murid, ia mengajarkan semua yang ia ketahui. Di awal perang ilahi, rok bersayap emas bahkan membawanya melintasi dunia ini. Aku tak pernah membayangkan yang satu akan menjadi jiwa yang tersisa, dan yang lainnya pengkhianat. Bai Ze merenung sejenak, lalu tersenyum tenang, orang mati telah tiada. Setelah hari ini, aku berharap bisa mengakhiri semua ini.
Jiuling Yuansheng mengangguk, sosoknya yang kekar muncul dari balik tembok kota, memperlihatkan surai biru kehijauan dan api Willow, The Wisp segi 8. Lebih dari 2 minggu yang lalu, ia, Ning Changjiu, Ximing, dan Bai Zi adalah musuh bebuyutan. Kini, menghadapi musuh bersama, mereka telah menjadi sekutu sementara. Takdir memang tak terduga. Jiuling Yuansheng menunjukkan wujud aslinya. Di tembok kota, banyak kultivator yang telah bersiap untuk pertempuran terkejut. Mereka melepaskan pedang terbang mereka, mengarahkannya ke arahnya. Kota Guoyun sudah merupakan kota yang penuh dengan kekacauan, dan mereka telah mengantisipasi adanya pengkhianat di antara barisannya, tetapi mereka tidak pernah membayangkan iblis besar akan dengan berani menaiki tembok kota. Jiuling Yuansheng memandangi lusinan pedang terbang yang datang. Ia mengepalkan tinjunya, menggoyangkan lengan bajunya, sedikit melengkungkan tubuhnya, dan membuka mulutnya yang seperti singa, menelan pedang-pedang itu langsung ke dalam mulutnya, menghancurkannya berkeping-keping. Dengan sentakan lengannya, ia melepaskan 2 tinju energi raksasa seperti singa, menyapu tembok kota seperti sungai pasir hisap yang deras. Di tembok, banyak kultivator tingkat lanjut terpental mundur, menyemburkan darah. Sejak melanggar sumpahnya yang telah berlangsung selama seabad, Jiuling Yuansheng telah meninggalkan penyamaran singa batunya, memperlihatkan sifatnya yang ganas. Dengan hentakan yang kuat, 9 kepalanya meraung serempak, memperlihatkan wujud aslinya yang agung, seketika menghancurkan retakan yang tak terhitung jumlahnya di tembok kota. Meskipun masih terluka parah, ia tetaplah iblis tingkat puncak dari 5 jalan, iblis terkuat di dunia. Bagaimana mungkin gerombolan kumuh kota awan kesepian ini mampu menahan kekuatannya? Bai Zi melirik niat pedang yang berkobar di kejauhan dan berkata, pergi dan hentikan ke Wenzu dulu. Aku akan pergi dan menyambut adik juniorku ke kota dan segera bergabung denganmu. Baik, jawab Santo Primordial 9 Roh dengan suara berat. Tanpa basa-basi lagi, ia melesat menembus tembok kota dan melesat ke angkasa. Di luar kota, di langit yang berangin, sosok Ximing bergerak cepat. Dengan kecepatan yang tak terjangkau oleh mata telanjang, kedua sosok itu terus-menerus bertabrakan dan saling menghindar, meletuskan benturan logam yang mengguncang bumi dan percikan api yang melintasi langit. Seperti yang dikatakan Santo Pedang, peluang kemenangan Ximing melawannya kurang dari 10%. Dunia ini selaras sempurna dengan Santo Pedang, namun justru menjauhkan Ximing. Yang satu diberkati oleh alam, sementara yang lain tak dapat diterima. Perbedaan yang tampak tipis ini seringkali menciptakan jurang pemisah yang mematikan antara mereka yang berada di alam yang sama. Bumi dan langit bergemuruh, dan kobaran api membelah malam. Setelah api menghilang, sebuah area luas yang runtuh pun tertinggal. Dengan pedang pertama, Ximing masih seimbang dengannya. Pedang kedua, pedang ketiga. Sosoknya terus terdorong mundur 100 mil, 1000 mil, bahkan Yulei di tangannya pun berubah bentuk, seperti batang besi yang terbakar dan bengkok. Ia menggertakkan gigi dan berusaha sekuat tenaga untuk melawan. Ximing tahu bahwa ia sama sekali tidak kelelahan dan masih memiliki kekuatan untuk melawan, jadi ia tidak khawatir pedang suci akan terus menyerangnya. Terlebih lagi, di kejauhan, seorang pria berbaju merah juga menyerbu ke arahnya dengan kecepatan penuh. Namun, hal yang paling ia khawatirkan tetap terjadi. Pertarungan pedang-pedang suci dengannya bukanlah untuk mengalahkannya, melainkan untuk menghancurkan pertahanannya, memanfaatkan situasi, dan menebas Ning Changjiu dengan pedangnya. Satu-satunya targetnya adalah Ning Changjiu. Ning Changjiu masih berada di luar kota saat ini. Mengetahui keamanan kota yang ketat, ia menahan diri untuk tidak terburu-buru masuk. Ia menarik sekop dari tanah, menggunakannya sebagai pedang terbang. Menggunakan mata Taiyin, ia menemukan menara pembunuh abadi dan menyerangnya secara tiba-tiba, bertujuan untuk menghilangkan bahaya yang tampak ini dan menciptakan kekacauan, membangun momentum untuk invasi kota. Dengan 2 menara pembunuh abadi hancur secara berurutan, Ning Changjiu mengerahkan energi spiritualnya dan siap untuk menerjang ke atas, melihat sosok besar Jiuling Yuansheng tiba-tiba muncul di atas menara. Ia secara tidak sadar terkejut, tetapi kemudian ia menghela napas lega, menyadari targetnya bukanlah dirinya. Jiuling Yuansheng telah meninggalkan kota, dan ia, hampir bersamaan, menerjang ke arahnya. Tanpa formasi pedang menara pembunuh abadi yang telah lengkap, hanya ada 2 kultivator di tahap awal jalur kelima di kota Guyun. Ning Changjiu yakin jika ia bertekad untuk melarikan diri, mereka tidak akan bisa menghentikannya. Tetapi pada saat itu, bulu kuduknya merinding, memancarkan cahaya dingin yang menusuk tulang. Kehampaan di belakangnya retak, dan pedang Sein pedang menguncinya, melompat menembus lapisan-lapisan kehampaan dan menebas udara. Lengkungan cahaya yang menyilaukan, melampaui kecepatan larinya, menyelimutinya. Jantung Ning Changjiu menegang, tatapannya terpaku pada pedang itu, mencoba menyeretnya dengan paksa melewatinya dengan bulan air di cerminnya. Namun sesuatu dengan cepat menghalangi jalannya, suara berderak tajam bergema di atas kepala. Itu adalah sebuah payung besi raksasa. Yang memegangnya adalah Sein Primordial 9 Roh. Sein Primordial 9 Roh menampakkan wujud aslinya, tubuh sebesar gunung. Payung besi di tangannya juga mengembang, terbuka seperti tirai besi hitam yang luas.
Pedang Sein pedang bertabrakan dengan payung itu, menyebabkan rusuknya bergetar, tetapi ia terhenti di luar. Adik muda, jangan kaget. Ayo pergi. Sebuah suara lembut menggema di telinga Ning Changjiu. Bai Ze meraih pergelangan tangan Ning Changjiu dan, dalam sekejap, muncul di luar gerbang kota sesaat kemudian. Serahkan saja pada kami, Sein pedang. Adik muda, jangan terlalu khawatir, kata Bai Ze. Ning Changjiu berkata dengan malu, aku sudah memasuki jalan kelima, tapi aku masih membutuhkan semua orang untuk menjagaku dalam segala hal. Aku merasa sangat bersalah. Bai Ze tersenyum tipis dan berkata, adik muda, kaulah umpan untuk mengaitkan Sein pedang, dan kau telah melakukan tugasmu. Jangan khawatir tentang apa yang terjadi selanjutnya. Fokus saja pada kultivasimu. Guru pernah berkata, apa katanya? Tanya Ning Changjiu. Bai Ze berkata, guru berkata bahwa suatu hari nanti kau akan menghancurkan jalan yang tak tertandingi dengan panah yang tak tertandingi. Kami semua menantikan hari itu. Ning Changjiu menarik napas dalam-dalam dan mengangguk penuh semangat. Ia tahu bahwa waktunya hampir habis dan ia tidak ingin menjelajahi apapun lagi. Ia segera mengucapkan selamat tinggal kepada kakak keenamnya dan bergegas sendirian ke kota Guoyun yang tersembunyi di jurang berbahaya. Bai Ze menghilang di luar kota. Di balik tembok kota yang runtuh, api telah menyebar. Di luar kota Guoyun, dapat dikatakan bahwa ada banyak dewa dan makhluk abadi. Jiuling Yuansheng memegang payung besi suci, tubuhnya bagaikan banteng besi, dan ia berhasil memaksa pendekar pedang yang gigih mundur 100 kaki dalam serangannya yang nekat. Pendekar pedang berusaha mundur, tetapi pedang Siming menebas udara, menghalangi jalannya. Pendekar pedang menangkis dengan pedangnya, menangkis Siming, dan sosoknya melesat tinggi ke langit. Boom! Sebilah pedang ramping tiba-tiba jatuh dari langit. Di tempat pedang itu jatuh, awan-awan luas mulai runtuh, ketebalannya menghilang, berubah menjadi gulungan panjang seperti sungai, menghalangi jalan di atas. Jisuan sudah menyusul. Jiuling Yuansheng, Siming, dan Jisuan membentuk serangan penjepit pada pendekar pedang. Sesaat kemudian, Bai Ze juga kembali, memperlihatkan wujud singa putih berekor 9. Situasi tiba-tiba berbalik, dan keempatnya mengepung pendekar pedang, tanpa menyisakan peluang untuk bertahan hidup. Para pendeta, 6 dewa awal, dan 2 iblis terkuat. Meskipun sebagian besar dari mereka telah lama kehilangan kejayaan, bagaimana mungkin pendekar pedang yang perkasa pun dapat menghentikan pembantaian massal mereka? Dibandingkan dengan keempat orang ini, pengepungan yang dilakukan oleh keempat murid Jiange di puncak Tianhu tampak seperti permainan anak-anak. Sang Santo pedang menatap mereka, ekspresinya setenang biasanya. Apakah semua orang akhirnya datang? Tanya Sang Santo pedang dengan tenang. Dalam pertemuan puncak ini, Sang Santo pedang tidak menunjukkan keengganan untuk mempertaruhkan nyawanya sendiri. Ia menggenggam pedangnya yang masih asli, ekspresinya datar dan penuh nostalgia. Kalian memasang jebakan untuk memburuku, tapi kalian tahu aku hanya menurutinya, membunuh kalian semua sekaligus. Sudah bertahun-tahun, tapi kalian masih saja gila seperti sebelumnya. Santo Primordial 9 Roh, menggenggam payung kuno, berbicara dengan suara berwibawa, aku belum pernah melihat 3 alam legendaris selama 500 tahun. Sekarang setelah kalian mencapai titik ini, mengapa menyembunyikan rahasia kalian? Ungkapkan kartu kalian. Sang Santo pedang tidak menjawab, hanya bertanya, apakah Dapeng bersayap emas baik-baik saja? Sein Primordial 9 Roh mencibir, kau sedang berduka atas kematian seekor kelinci, tapi kau berpura-pura jadi siapa? Akulah yang bertanggung jawab atas kematian Dapeng bersayap emas. Jika kau bersikeras mempertahankan kepura-puraan 500 tahun yang lalu itu, kau bisa menghunus pedangmu dan membunuhku hari ini juga untuk membalaskan dendamnya. Sein pedang mendesah, jejak emosi terakhir memudar dari matanya. Ia mengeratkan cengkeramannya pada pedang dan tiba-tiba memutarnya. Putaran ini, seperti jentikan sakelar, mengirimkan gemuruh yang menggema ke seluruh daging dan darahnya. Siming menyipitkan matanya, firasat buruk mulai muncul. Pada levelnya, hampir semua orang tahu bahwa 3 alam legendaris tidak menawarkan peningkatan kekuatan yang signifikan dibandingkan 5 jalan. Sebaliknya, mereka mengangkat alam Dao yang halus, yang berfungsi sebagai fondasi bagi pengadilan abadi dan jalan menuju kebebasan yang lebih besar. Alasan yang mendasari hal ini adalah bahwa setiap kultivator adalah sebuah wadah. Dengan setiap terobosan alam, Changming, Ziting, dan 5 jalan, tubuh mereka memperoleh ruang yang jauh lebih besar, memungkinkan mereka tidak hanya menyimpan lebih banyak energi spiritual tetapi juga dengan cepat menyalurkannya berlipat ganda. Namun, tidak ada jurang pemisah seperti itu antara 5 jalan dan 3 alam legendaris. Akan tetapi, jurang pemisah ini memang ada. Selama Perang Ilahi Primordial, kelompok pertama makhluk abadi kuno yang naik ke alam legenda sangatlah kuat. Alam legendaris yang pernah mereka huni tak tertandingi dengan yang sekarang. Namun, alasan pergeseran antara kedua alam ini tetap tak terjelaskan selama ribuan tahun. Demikian pula, tidak ada yang tahu apakah alam legendaris yang dituju oleh pedang suci adalah legenda dalam pengertian modern, atau legenda tingkat dewa sejati kuno, atau mungkin sesuatu yang lebih hebat.
Mereka tidak akan duduk diam dan menyaksikan pedang suci menerobos. Saat pedang suci mengayunkan pedangnya, 4 sosok menerjang ke depan. Pertempuran dahsyat meletus dalam sekejap. Hamparan tak terbatas antara langit dan bumi menjadi medan perang mereka. Energi pedang bergemuruh, angkasa runtuh, pesawat-pesawat runtuh, lantunan pedang dan auman singa bergema, meledak dalam kobaran api pedang warna-warni yang menyilaukan. Ribuan mil dari kota Guoyun, angin kencang yang dipenuhi energi pedang tiba-tiba muncul. Seperti tangan yang terangkat, ia menjangkau dari laut reruntuhan ke permukaan, mencabik-cabik dunia bagai kapas. Di kota Guoyun, seorang Tao berjubah putih, membawa pedang warna-warni, menatap pemandangan mengerikan di kejauhan. Tak hanya para kultivator biasa, bahkan para kultivator hebat dari alam Istana Ungu pun telah mundur kembali ke dalam kota. Hanya dia yang tersisa di puncak menara pedang pembunuh, menunggu kedatangan lawannya. Dia telah memasuki 5 jalan selama bertahun-tahun, tetapi masih berada di tahap awal. Hari ini, saat dia menyaksikan pertempuran suci dari kejauhan, hati daunnya yang dulu tak bernyawa dipenuhi pencerahan, wawasan yang tak akan pernah dia alami bahkan dalam 1000 tahun pengasingan. Tao berjubah putih itu gembira, mengetahui bahwa terlepas dari keberhasilan atau kegagalan, hari ini akan menjadi kesempatannya untuk mencapai terobosan. Berdiri di atap, di mana angin kencang bertiup menerpanya, ia menatap ke kejauhan, terpesona. Tuan, suara seorang pria tiba-tiba bergema di antara desiran angin. Ini alu formasi dari menara pembunuh abadi. Alu itu hilang dalam kekacauan dan sekarang telah ditemukan kembali. Ya, jawab Taois berjubah putih dengan santai, letakkan. Setelah selesai berbicara, ia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah. Bukankah aku selalu memegang alu formasi dari menara pembunuh abadi? Kapan aku kehilangannya? Siapa kau? Teriak Taois berjubah putih itu, berputar-putar. Sebuah pedang ditusukkan ke hadapannya. Itu adalah serangan mematikan dari sutra pedang dekrit surgawi. Pedang itu menembus tenggorokannya. Kekuatan hidup dengan cepat terkuras dari wajah Taois berjubah putih itu. Ning Changjiu memegang pedang di tangannya dan menebaskannya. Kepala Taois berjubah putih itu jatuh ke tanah, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, itu hanyalah sebuah topeng. Jubah putihnya juga dikosongkan, dan sesosok bayangan abu-abu melompat keluar seperti musang, berlari panik menuju menara pembunuh abadi. Wu Dao memang tidak mudah dibunuh. Ning Changjiu menghela napas, menahan serangan balik dari serangan fatalnya yang gagal dan tidak mengejarnya. Meskipun Taois berjubah putih itu telah mengandalkan kekuatan magisnya untuk meninggalkan tubuh fisiknya dan melarikan diri, ia tak berdaya untuk kembali dan tidak menimbulkan ancaman baginya. Ia meraih pedang berwarna-warni itu. Sepanjang perjalanan, ia khawatir tidak memiliki pedang yang bisa ia gunakan. Ia meraih pedang itu, memperlihatkan gagak emas, dan menempanya dengan api emas, menghapus jejak pemilik sebelumnya dan mengklaimnya sebagai miliknya. Ning Changjiu menghela napas, meresapi perang suci yang telah pecah di depan dan gelombang-gelombang akibatnya. Meskipun ia tahu bahwa membunuh Santo Pedang adalah masalah serius, ia tidak ingin si Maming mempertaruhkan nyawanya. Ning Changjiu tidak memikirkannya atau membencinya. Ia segera memanfaatkan pedang yang menyilaukan itu, menghancurkan menara pembunuh abadi di sekitarnya, termasuk menara tempat ia berdiri. Kemudian, ia melompat ke kota dan duduk bersila di sudut yang sepi, mengamati pertempuran dengan mata tayinnya sambil memulihkan kekuatannya sendiri dan busur dewanya, tak pernah mengendur sedetik pun. Bahkan dengan otoritas seperti itu, Ning Changjiu masih belum bisa benar-benar memahami detail pertempuran dewa tersebut. Namun ia dapat merasakan bahwa menghadapi pengepungan 4 master yang tak tertandingi, Sein Pedang jelas berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Di lautan energi spiritual yang terkumpul oleh pertempuran dewa, 5 sosok melepaskan turbulensi yang dahsyat. Di reruntuhan menara di bawahnya, batu-batu besar terus-menerus dirobek oleh kekuatan tak terlihat, terlempar ke dalam campuran, dan hancur menjadi debu. Bumi tenggelam, langit tenggelam, dan seluruh dunia seakan menjadi guilotin. Dikepung oleh musuh di semua sisi, Sein Pedang menderita 18 luka dengan kedalaman yang berbeda-beda dalam bentrokan singkat itu. Siming awalnya berpikir bahwa karena kini ia telah menjadi pengikut Dao Surgawi, ranah legendaris yang telah diraihnya seharusnya mampu melampaui ranah para dewa kuno. Siapa sangka, terlepas dari kesombongannya, ranah yang ia pamerkan hanya sehelai rambut di atas puncak 5 Dao. Jika ini terus berlanjut, dalam waktu kurang dari setengah batang dupa, mereka berempat akan mampu melenyapkan semua metode pedang suci dan membunuhnya di reruntuhan menara tengkorak. Pedang mereka menebas tubuhnya, bagai irisan daging dan darah yang perlahan, tetapi betapapun parahnya luka pedang suci, wajahnya yang setegas seorang cendekiawan tua, tetap tidak berubah. Ketenangan ini bukanlah ketenangan menghadapi kematian dengan acuh tak acuh, melainkan semacam keyakinan akan kemenangan, yang membingungkan keempat orang yang hadir. Ning Changjiu, yang menyaksikan dari jauh, tampak tenang. Ketenangan ini persis sama dengan ketenangan di wajah pedang suci. Badai di luar kota mengamuk dengan guntur yang tak henti-hentinya. Pikiran Ning Changjiu kembali memutar kejadian hari itu di sungai pasir mengalir, bergulung-gulung kabut dan dipenuhi niat membunuh.
Pada saat tertentu, Ning Changjiu tiba-tiba membuka matanya. Tuan Pedang Suci, jangan bersembunyi, Ning Changjiu tiba-tiba berkata, suaranya jernih. Untuk membunuh seorang junior sepertiku, apa kau perlu mencari pedang dengan peringkat tertinggi? Kau terlalu mengagumiku, ya. Dari gang remang-remang, seorang lelaki tua berseru, Begitu suara itu jatuh, seorang lelaki tua muncul di hadapan Ning Changjiu. Ia mengenakan jubah kuno dan pedang tua, dan hendak menghunus pedangnya. Ia tak lain adalah pedang suci Kewenzu. Pedang suci itu jelas telah terlibat dalam pertempuran sengit dengan 4 orang di luar kota, jadi mengapa ia tiba-tiba muncul di sini? Ning Changjiu sudah menebak jawabannya, sebuah tubuh di dalam tubuhnya. Ketika dapang bersayap emas dilahap oleh Sein Primordial 9 roh, ia mengandalkan tubuh lain sebagai gantinya. Ia mengingat kejadian itu dengan jelas. Karena Sein pedang dan dapang bersayap emas berasal dari aliran yang sama, tidak mengherankan jika mereka mempelajari teknik ini. Ketika Ning Changjiu menyadari bahwa Sein pedang di luar kota tidak menjadi jauh lebih kuat bahkan setelah menerobos alam, ia menangkap tebakan samar ini di dalam hatinya. Terlebih lagi, target Sein pedang dari awal hingga akhir adalah dirinya. Sekalipun ada musuh bebuyutan yang tak terhitung jumlahnya, sekalipun puluhan ribu orang menghalangi jalannya, ia hanya ingin bunuh diri. Tubuh luar Sein pedang telah lama menunggunya di kota. Hanya menunggu tubuh aslinya untuk bertarung sampai mati dengan semua orang dan menghunus pedang ketika mereka tidak punya waktu untuk peduli dengan tempat ini. Tetapi bahkan jika Ning Changjiu menebak ini, tidak ada cara lain. Musuh berada di dalam kegelapan dan aku berada di dalam cahaya. Aku hanya bisa duduk diam dan menyimpan energiku, menunggu Sang Suci Pedang bergerak. Sang Suci Pedang datang. Kau lebih pintar dari yang kukira. Sang Suci Pedang memujinya, mengangkat pedangnya dengan tegas, dan berkata, pedang ini menebas kebijaksanaan. Ning Changjiu tentu saja tidak akan duduk diam dan menunggu kematian. Ia juga menunggu untuk waktu yang lama. Dikejar oleh Sang Suci Pedang sepanjang jalan sungguh mengerikan, tetapi sekarang setelah ia berada tepat di depan matanya, Ning Changjiu sama sekali tidak merasa takut. Sebaliknya, darahnya membara karena amarah. Jika ia bahkan tidak bisa menghancurkan satu tubuh pun, bagaimana mungkin ia memenuhi keinginan gurunya untuk membunuh yang tak tertandingi dengan panah yang tak tertandingi? Saat Sang Suci Pedang menyerang, Ning Changjiu, yang menggenggam pedang yang menyilaukan, tiba-tiba bergerak dan mengambil inisiatif untuk menghadapinya. Di gang, api keemasan berkobar ke langit. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.